Semangat pagi, jumpa lagi dengan saya di channel Roy Fernando Nababan, yaitu channel pembelajaran kimia. Pada edisi sebelumnya, saya sudah membawakan materi hukum Hess. Jadi ini adalah cara kedua dalam menentukan delta H reaksi, yaitu delta H reaksi dari data delta H0F atau perubahan entalpi pembentukan standar. Ya, kita mulai langsung dari delta H0F, yaitu entalpi pembentukan standar, di mana ketika unsur bergabung dengan unsur membentuk satu mol senyawa. Jadi, kata kuncinya di pembentukan standar adalah unsur dengan unsur ya, membentuk satu mol senyawa. Ditambah, kalau unsur bebas, itu ingat, harga delta H0F-nya sama dengan 0. Demikian ya, perlu diingat. Nah, prinsip dasar dalam penentuan delta H reaksi dari data entalpi pembentukan standar adalah di reaktan terjadi penguraian, sedangkan di produk terjadi pembentukan. Jadi ada dua proses yang terjadi ya, reaktan berurai, di produk terbentuk. Nah, dengan bentuk reaksi dibuat demikian. Kalau senyawa AB ditambah dengan CD, ini akan menghasilkan AC tambah BD. Di mana delta H reaksinya kita misalkan aja A kilojoule, demikian ya. Nah, dengan ketentuan A, B, C, D adalah atom unsur. Untuk menentukan delta H reaksi di atas dapat dibuat dengan dua proses. Yang pertama, kita buat cara langsung, yaitu langsung kita tambahkan saja AB tambah CD, berubah menjadi AC tambah BD. Delta H reaksinya A. Lalu dengan cara bertahap, sesuai dengan prinsip, ingat, di reaktan terjadi penguraian. Reaktan yang mana AB dan CD. AC dan BD ini produk ya. Sisi kiri reaktan, sisi kanan produk. Nah, kita mulai dari reaktannya. AB akan mengalami penguraian menjadi A tambah B. Misalkan delta H-nya B kilojoule. Lalu CD mengalami penguraian C tambah D. Misalkan delta H C kilojoule. Lalu masuk ke produk. Di produk, AC dibentuk dari A tambah C, menghasilkan AC, yaitu delta H, misalkan D kilojoule. Lalu BD dibentuk dari unsur B tambah D. Nah, sesuai dengan hukum Hess di edisi sebelumnya, kalau delta H reaksi langsung itu akan sama dengan jumlah tahapan reaksinya ya. Jadi, kita buat demikian. Kalau dijumlah, nanti ada bagian-bagian yang dicoret ini ya. Ada bagian-bagian yang dicoret, yaitu A-nya boleh dicoret, B-nya boleh dicoret, C-nya boleh dicoret, D-nya boleh dicoret, maka yang tinggal AB tambah CD menghasilkan AC tambah BD. Jadi sama saja ya. Tahapan dijumlah sama aja dengan reaksi langsungnya. Sehingga delta H reaksi A. Nah, jadi menurut hukum Hess kan, kalau A ini sama aja dengan tulis B tambah C tambah D tambah E, hukum penjumlahan kalor. Nah, di mana A itu delta H reaksinya. Sedangkan B, kalau kita perhatikan reaksinya, ini sama saja dengan penguraian. Berarti ini penguraian standar dari AB, delta H0D. Dibuat ya. Berarti nilai B ini sama aja dengan delta H0D. Penguraian si AB. Demikian juga untuk si C sama aja dengan delta H0D. Si CD. Sedangkan D, karena ini adalah pembentukan, maka D ini sama dengan nilai delta HF0 CaC, sedangkan E delta H0F ya, BD. Nah, ini bisa kita tulis ulang menjadi delta H reaksi sama dengan delta H0D AB tambah delta H0D CD tambah delta H0F AC tambah delta H0F BD. Nah, ada prinsip demikian. Kalau
delta H0D suatu zat sama aja dengan delta H0F suatu zat, tapi berbeda tanda ya. Jadi masing-masing delta HD ini kita ubah menjadi delta HF, karena kita mau menentukan delta H reaksi dari data delta H0F. Demikian ya. Berarti ini bisa kita ganti menjadi delta H0F tapi tandanya negatif. Ditulis demikian. Jadi kita pisahkan yang positif sama negatifnya diperoleh demikian ya. Delta H0F AC tambah BD dikurang. Nah, coba kita perhatikan di reaksi AC dan BD itu berada di sebelah produk. Nah, atau kita sebut aja dengan posisi kanan ya. Sedangkan AB dan CD itu berada di sebelah reaktan atau di kiri. Jadi boleh juga kita tulis delta H reaksi itu sama dengan jumlah atau sigma delta H0F zat-zat yang ada di kanan dikurang sigma delta H0F zat-zat yang ada di kiri. Atau boleh juga kita sebut delta H reaksi sama dengan sigma delta H0F zat yang ada di produk dikurang sigma delta H0F zat yang ada di reaktan. Jadi mana lebih mudah diingat ya? Kanan kurang kiri atau produk kurang reaktan, sama saja. Langsung ke contoh soal. Nah, contoh pertama. Jadi biasanya datanya diketahui demikian. Nah, jadi menentukan delta H reaksi diketahui data delta H0F atau pembentukan standar. Berikut. Yang ditanya delta H0C etanol. Etanol itu C2H5. Nah, adalah ini berarti yang ditanya pembakaran standar dari C2H5OH. Jadi untuk penyelesaiannya pertama kita buat dulu reaksi pembakaran etanol. Ingat, setiap senyawa hidrokarbon kalau dibakar konteksnya sempurna ya akan menghasilkan CO2 dan H2O. Dimulai dari penyetaraan C2H5OH tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Nah, karena di kiri ada C-nya 2, maka di kanan juga kita buat 2. Kemudian H di kiri ada berapa ini? Ada 6, maka H di kanan juga 6. Kita kali 3 koefisiennya ya. Lalu O tinggal tambah koefisien 3. Maka reaksinya sudah setara. Nah, jadi ingat ya, setiap reaksi harus dalam keadaan setara. Delta H reaksi untuk reaksi ini kita sebut aja dengan delta H0C. Kenapa? Karena yang dibakar adalah 1 mol C2H5OH. Demikian. Delta H reaksi sesuai dengan rumus delta H0F kanan dikurang kiri. Mana kanan? Yang ini kanannya. Ini kanan C2H5OH dan O2. Yang ini yang kanannya CO2 dan H2O. Maaf. Kemudian yang kiri C2H5OH dan O2. Maka kita masukkan kanan berarti 2 kali. Kenapa 2? Karena koefisiennya ada 2. Demikiannya dimasukkan 2 kali delta H0F si CO2 tambah 3 kali delta H0F si H2O. Ini kanan, baru masuk ke kiri. Delta H0F C2H5OH. Jadi karena sebiji 1, langsung aja ya. Tambah 3 kali delta H0F CO2. Ingat, yang ini unsur bebas. Kalau unsur bebas, delta H0F-nya sama dengan 0. Jadi untuk seterusnya boleh diabaikan ya, karena 0. Lalu kita masukkan nilai-nilainya. 2 kali negatif 393 dari mana? Dari sini ya, dari data soal. Ini semua ada di soal. Jadi diperoleh nanti delta H reaksi, demikian hitungannya, sampai diperoleh delta H reaksi menjadi negatif 1, 2, 3, 4. Maka jawabannya adalah D. Begini ya. Negatif 1, 2, 3, 4 kilojoule per mol. Kenapa kilojoule per mol? Karena yang dibakar 1 mol ya. Demikian. Lalu contoh kedua. Diketahui data berikut. Juga data entalpi pembentukan standar. Nah, ada H2O, CO2, C38. Yang ditanya pembakaran 22 gram C38. Nah, ingat yang dibakar 22 gram ya, C3H8. Jadi kita mulai dari menulis reaksi. Reaksi dari pembakaran C3H8 demikian. Kita setarakan. Nah, kita setarakan C-nya ada 3,
hanya di kanan kita kali 4, lalu O-nya di kiri kita kali 5. Bikin ya, reaksinya setara. Jadi delta H reaksinya ini harus kita cari duluan, tapi hati-hati. Ketika dapat nilainya ini, delta H reaksinya masih pada pembakaran 1 mol C38. Nah, ingat, delta H reaksi di sini masih 1 mol C38, sementara yang ditanya pada 22 gram. Jadi kita gunakan nanti rumus perbandingannya, tapi kita cari duluan ini. Nah, caranya kita gunakan rumus itu tadi, kanan kurang kiri. Kita gunakan kanan. Kanan itu berarti CO2 dan H2O. 3 kali si CO2, 4 kali si H2O, kurang C38 sekali, tambah 5 kali delta HF0 si O2. Ingat, unsur bebas nilainya sama dengan 0. Lalu nilainya kita masukkan. Jadinya demikian ya. Nah, ini data-datanya ini ada di soal. Maka hasil hitungannya menjadi negatif 2046. Nah, ingat, yang 2046 atau 2046 ini masih pada 1 mol C38. Nah, yang ditanya 22 gram. Jadi untuk 22 gram, maka delta H-nya jadi berapa? Nah, jadi kalau seperti ini kita tinggal menggunakan rumus perbandingan yang demikian. 1 untuk negatif 2046, lalu 22 gram itu boleh kita cari molnya ya. Caranya gram per mr, 22 per 44. Ini boleh dicari mr-nya. Dengan ketentuan ARC-nya itu 12, H1 ya. Nanti diperoleh demikian ya. Nah, delta H2-nya sama dengan ini, hasilnya menjadi negatif 1023. Maka jawabannya adalah juga D. Masih mudah ya? Jadi tinggal tentukan mana zat kanan, mana zat kiri, lalu uraikan sesuai dengan rumus. Tinggal kurangkan kanan, kurang kiri. Lalu contoh ketiga. Nah, ini diketahui delta H0, H2O, HNO3. Lalu ada reaksi diketahui. Pertanyaannya adalah tentukan delta H0F dari HN2O5. Jadi cara menyelesaikannya kita tulis dulu reaksi yang diketahui ini ya, reaksinya. Nah, jadi reaksinya yang diketahui dengan harga delta H reaksi sebesar negatif 77. Maka negatif 77 ini sama dengan yang kanan dikurang yang kiri. Kira-kira gitu demikian maksudnya ya. Ditulis demikian. Nah, ini delta H reaksi. Delta H reaksi kanan dikurang kiri. Delta H reaksinya sudah diketahui sebesar ini ya. Ini untuk rumus delta H reaksi kanan 2 kali H3 kurang ini kirinya. N25 tambah H2O. Di mana delta H reaksi negatif 77 sama dengan, tinggal masukkan angkanya ya. Ini belum karena ini yang ditanya. Delta H0F N25. Maka hasilnya nanti demikian. Delta H0F dari N2O5 sama dengan 15. Maka jawabannya adalah C. Oke, masih mudah ya, nggak ada masalah. Oke, maka berikut ada latihan soal. Ini hanya untuk memastikan Anda paham atau tidak. Ya, itu juga mirip dengan contoh yang sebelumnya. Coba dikerjakan agar pemahaman Anda semakin mendalam mengenai cara menentukan delta reaksi dari data entalpi pembentukan standar. Oke, baiklah. Demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga memberi manfaat bagi siapapun yang menyaksikan channel ini. Tentunya juga berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, bersemangat, dan bersukacita. Semangat pagi!